You're very, very complimentary about Frank Lampard and the influence that Frank had on your career, not just your career, but the fact that you stayed at Chelsea as well at the end of one of the seasons. I think it was your second season when you'd really struggled. He sent you a text message, didn't he? And it was a text that said he wants you to stay because he wants to win trophies with you. Yeah, he said, let's win the Champions League next year, we have to do it, and I was amazed. As possibly bleak as this. Bagi kebanyakan penggemar Chelsea, nama Frank Lampard dan Didier Drogba sudah seperti pahlawan yang tak boleh dilewatkan kisahnya. Kedua pemain tersebut yang berada di bawah asuhan Jose Mourinho berhasil mengubah Chelsea menjadi tim yang tak tertandingi. Meski memang terdapat sejumlah nama bintang yang didatangkan menyusul kehadiran miliarder asal Rusia, tetap saja Frank Lampard dan Didier Drogba adalah pemeran utama di tengah kebahagiaan yang terus dirayakan. Sebagai pesepak bola yang memiliki IQ tinggi, Frank Lampard tidak menjadikan olahraga 11 lawan 11 sebagai sebuah gerakan lari biasa yang hanya memiliki tujuan mencetak gol. Meski hal tersebut memang mutlak harus dilakukan, baginya memberi sentuhan-sentuhan kecil namun bermakna masih menjadi kesukaannya ketika mengingat momen terbaiknya di atas lapangan. Lagi, bagi pria yang pernah bermain untuk tim nasional Inggris itu, sepak bola adalah tentang hubungan yang baik. Kerjasama antar tim, apalagi ketika seorang pemain punya mitra khusus untuk beraksi, maka itu akan menjadikan sepak bola jadi lebih dari sekedar permainan. Menyoal tentang hubungan fantastis yang pernah dimilikinya di atas lapangan, Lampard secara cepat menyebutkan nama Didier Drogba. Baginya, pemain asal Pantai Gading itu merupakan partner terbaiknya. Jika kamu bertanya tentang hubungan terbaikku dengan seorang pemain, maka aku akan selalu menyebut Didier yang terbaik. Kami memiliki hubungan yang baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami bisa berlatih bersama. Setiap hari kami selalu mencoba hal baru. Kami berbicara tentang situasi satu sentuhan. Dia akan bergerak dan aku akan memberikan bola ke kotak penalti, kata Frank Lampard. Terkhusus Lampard, dia memang menjadi pemain yang terkenal dengan kemampuannya dalam mencetak gol, memberikan umpan brilian, dan tentu saja asis kelas 1. Gelandang tengah yang eksplosif itu jenius dalam mengatur waktu larinya. Jadi dia bisa saja tiba-tiba berada di kotak penalti lawan dan mencetak gol, atau mengalirkan bola ke para penyerang dengan sangat akurat. Salah satu momen terbaiknya bersama Didier Drogba adalah ketika Lampard memberi umpan yang sangat indah di laga melawan Manchester City musim 2007-2008. Pada hari bersejarah tersebut, The Blues membungkam The Citizens dengan skor telak 6-0. Lampard tampil dengan performa yang sangat bagus dan membuat asis brilian. Itu asis terbaik dari 102 asis yang dihasilkan Lampard di Liga Primer. Saat itu, Lampard melepaskan umpan sempurna beberapa sentimeter tepat melintasi pertahanan Manchester City dengan bagian luar sepatunya. Ketika bola sampai ke kaki Didier Drogba, penyerang ganas itu langsung menceploskannya ke gawang lawan. Sementara itu, Didier Drogba juga tak segan menyebut Frank Lampard sebagai bagian penting dalam karirnya di Stamford Bridge. Senada dengan gelandang asal Inggris tersebut, Drogba mengungkapkan bahwa Frank Lampard adalah pemain terbaik yang pernah bermain bersamanya. Bagiku, aku pikir Frank Lampard adalah pemain terbaik yang pernah bermain bersamaku, karena dia seorang pekerja keras. Dia tak tiba-tiba seperti ini. Kamu harus bekerja keras dan kamu tahu dia pintar. Dan bagiku pesepak bola bukanlah pemain yang bisa mempertahankan bola dengan baik, tapi adalah pemain yang cerdas. Menurut Drogba, Lampard adalah sosok yang selalu ingin berkembang. Setiap hari pasca latihan, dia dan Lampard bertahan lebih lama untuk menjajal beberapa kombinasi baru. Maka dari itu, Drogba tak sulit untuk mengaku kalau ia mempelajari banyak hal dari Lampard. Kami kerap mencoba melakukan latihan baru dan itulah cara kami berkembang dan menantang satu sama lain untuk mencetak gol, untuk menciptakan asis dan bagiku, aku belajar banyak hal dari dia. Menelusuri kisah kombinasi terbaik antara Frank Lampard dan Didier Drogba, maka Lampard menjadi pemain yang lebih dulu mencicip rumput Stamford Bridge. Pemain berkebangsaan Inggris itu datang ke Chelsea pada tahun 2001.
Lampard merupakan jebolan terbaik Akademi West Ham. Harry Redknapp, paman Frank Lampard, sempat meramal kalau bocah yang baru berusia 18 tahun saat itu akan menguasai dunia. Redknapp yang kerap diolok karena pandangannya terhadap sepak bola yang terlalu sederhana itu pun kali ini terlihat sebagai seorang visioner. Sebab seperti yang kita tahu, Lampard muncul sebagai salah satu gelandang paling komplit sepanjang masa. Lampard bertahan dan bermain selama 6 musim untuk West Ham. Malahan di periode tersebut, ia bermain dalam 148 pertandingan, mencetak 24 gol dan mencatat 11 assist. Yang tak kalah penting, perannya di lini tengah sukses membantu West Ham duduk di posisi kelima pada tahun 1999, di mana itu menjadi posisi tertinggi klub di era Liga Primer. Menyusul kejeniusannya sebagai gelandang dan kekacauan yang tengah terjadi di kubu The Hammers, tepat pada bulan Juli 2001, dana sebesar 11 juta pound sterling dikucurkan Chelsea untuk merekrut Frank Lampard dari Stade Olimpiade London. Memulai perjalanan dengan begitu gemilang, terhitung semenjak musim 2003-2004, karir Frank Lampard berjalan lebih fantastis. Selain karena memang bakatnya yang terus berkembang, Chelsea juga kedatangan konglomerat asal Rusia bernama Roman Abramovich. Dengan gelontoran dana yang sangat melimpah, Chelsea mendatangkan pemain-pemain jempolan yang ikut menunjang perkembangan karir Frank Lampard. Meski sempat khawatir karena Chelsea mendatangkan banyak bintang di lini tengah, termasuk Claude Makélélé dan Juan Sebastian Veron, Lampard yang sudah terbiasa menghadapi tekanan, sukses menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang dapat diandalkan. Pada musim 2003-2004, Lampard bermain di 58 pertandingan lintas ajang dan mencetak 10 gol. Ia membawa Chelsea finish di posisi kedua klasemen dan termasuk ke dalam susunan tim terbaik Liga Inggris. Pada musim berikutnya tidak ada yang berkurang dari Lampard. Yang ada, dia kian memantapkan posisinya di tim utama Chelsea. Terlebih saat tim mulai dilatih Jose Mourinho yang turut mendatangkan penyerang bernama Didier Drogba. Saat itu nama Drogba memang masih asing di telinga. Dia hanya bermain di kompetisi Perancis, namun kemudian sukses menunjukkan jati diri saat berseragam Marseille. Bermain semusim dengan tim tersebut, Drogba tampil dalam 35 pertandingan dan mencetak 19 gol. Kehebatannya pun membuat pelatih Jose Mourinho merasa sangat jatuh cinta kepadanya. Mourinho yang saat itu diberi kebebasan belanja oleh sang pemilik, Roman Abramovich, langsung menyebut nama Drogba agar didatangkan ke London. Namun mulanya, betapa terkejutnya sang miliarder asal Rusia itu saat Mourinho menyebut nama Didier Drogba. Abramovich benar-benar tak habis pikir, padahal ia sangat mungkin memberi dana besar buat Mourinho untuk membeli pemain sekelas Ronaldinho. Namun apa jawaban Mourinho? Bayar saja dan tak usah banyak bicara. Akhirnya Abramovich bersedia mengeluarkan dana senilai 24 juta pounds untuk membawa penyerang yang diminta Mourinho. Dengan bergabungnya Drogba yang dilatih Mourinho, serta keberadaan Frank Lampard yang memang dikenal jenius, tidak menjadi kesulitan besar bagi Chelsea untuk merengkuh sejarah besar. Dibesut oleh Jose Mourinho yang memang melegenda, Didier Drogba dan Frank Lampard menemukan masa-masa terbaiknya sebagai seorang pemain sepak bola. Didier Drogba, dia menikmati kebangkitan yang amat meroket. Dia berhasil membungkam segala omongan yang meragukannya dengan mencetak 16 gol di musim pertamanya. Sementara itu, Frank Lampard yang diberi kebebasan di lini tengah berhasil mencetak sebanyak 19 gol di musim 2004-2005. Dengan torehan tersebut, Lampard dan Drogba sukses mempersembahkan gelar Liga Inggris pertama bagi Chelsea setelah 50 tahun lamanya. Selain itu, keduanya juga berhasil mempersembahkan trofi Piala Liga di musim pertama Mourinho. Didier Drogba muncul sebagai pahlawan di laga final melawan Liverpool dengan mencetak gol di babak perpanjangan waktu saat keduanya bersua di Cardiff. Itu menjadi satu dari sekian gol yang diciptakan Drogba di laga final. Sebab buah dari kombinasinya dengan Frank Lampard, Chelsea sukses diubahnya menjadi tim terkuat di dataran Inggris. Di musim 2005-2006, Lampard dan Drogba masih mempersembahkan gelar Liga Primer Inggris buat Chelsea.
Raihan itu pun kian membuktikan bahwa kedua pemain tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah Chelsea menjadi tim raksasa. Lampard yang pada musim tersebut tampil brilian bahkan duduk di tangga kedua daftar Ballon d'Or tahun 2005. Dia berdiri tepat di belakang Ronaldinho yang memang sedang berada dalam performa terbaik bersama FC Barcelona. Sementara Drogba, kontribusinya masih belum bisa disingkirkan. Dia bisa dikatakan mencapai level yang lebih tinggi ketika Chelsea memainkan musim 2006-2007. Penyerang tersebut berhasil mencetak sebanyak 33 gol di semua kompetisi dan menyumbang 2 gelar domestik, yakni FA Cup dan Piala Liga. Di final Piala FA, Drogba mencetak satu-satunya gol untuk menumpas perlawanan Manchester United di Wembley. Selain itu, dia juga mencetak 2 gol di final Piala Liga untuk membawa Chelsea unggul atas Arsenal. Menetapkan status sebagai penyerang tunggal, Drogba resmi menjadi ancaman bagi setiap pemain lawan. Dia menawarkan teknik dan kekuatan luar biasa saat berada di depan gawang. Sungguh, kemampuannya dalam mencetak gol tak mampu terbantahkan oleh apapun. Perlu dicatat pula bahwa 22 golnya yang dicetak di kompetisi Liga Primer Inggris pada musim 2006-2007 menjadi yang tertinggi saat itu. Pada musim-musim selanjutnya, duet antara Drogba dan Lampard memang masih terlihat sangat berkilau. Akan tetapi, itu tidak sejalan dengan performa Chelsea secara keseluruhan. Chelsea mengalami sedikit kekacauan setelah ditinggal Jose Mourinho. Nama-nama seperti Avram Grant, Luis Felipe Solari, dan Guus Hiddink sempat mendapat giliran di kursi panas. Di masa kepemimpinan Avram Grant, kombinasi Drogba dan Lampard sempat membawa Chelsea mencapai final Liga Champions Eropa. Sayangnya, mereka gagal mengamankan gelar usai kalah dari Manchester United. Lampard sempat menyamakan kedudukan usai MU mencetak gol lewat aksi Cristiano Ronaldo. Namun Drogba malah diusir wasit dan membuat pertandingan harus ditentukan lewat babak adu penalti. Insiden yang diterima John Terry kemudian menjadi penanda kegagalan Chelsea dalam memastikan gelar Liga Champions pertama mereka. Kemudian kedatangan Carlo Ancelotti ke Stamford Bridge sempat membawa angin segar. Drogba menjadi kian ganas dengan torehan 29 gol di Liga musim 2009-2010. Lampard juga mencetak 22 gol di Liga, sekaligus menjadi gelandang Premier League pertama yang mencetak 20 gol lebih di divisi tertinggi Inggris. Yang tak kalah penting, Lampard turut mendapat penghargaan sebagai pemberi assist terbanyak di Liga. Frank Lampard adalah pemain yang pasti berada di daftar teratasku. Hampir semua gol yang aku ciptakan terjadi karena dia. Setiap setelah latihan, kami masih tetap di lapangan. Kami mencoba untuk membuat sebuah percobaan baru tentang situasi di lapangan. Itulah yang selalu kami lakukan. Setelah itu kami menantang satu sama lain untuk mencetak gol dan memberi assist. Dia adalah rekan yang sangat luar biasa. Kenang Drogba. Kembali ke era kepelatihan Carlo Ancelotti, Chelsea tetap gagal menuntaskan misi menjadi juara di kompetisi Eropa. Mereka selalu terjungkal dan gagal untuk mencapai partai final. Bahkan ketika sang pelatih asal Italia itu dipecat dan digantikan oleh pelatih yang katanya merupakan penerus Mourinho, yakni Andre Villas-Boas, Chelsea tetap terkurung di dalam sangkar kegagalan. Eropa tampak masih terlalu berat buat mereka. Di momen yang sulit ini, Drogba sempat berpikir untuk pergi dari Chelsea. Dia merasa bahwa sulit untuk mengejar mimpi meraih gelar Eropa bersama tim asal London tersebut. Di tengah kebingungan yang melanda Drogba, Lampard datang menghibur. Dia menjadi sosok yang terus meyakinkan Drogba agar tetap tinggal. Hal itu pun diakui langsung oleh sang penyerang dalam autobiografinya. Satu-satunya orang yang terus meyakinkanku untuk bertahan adalah Frank Lampard. Hai Dede, aku harap Anda bertahan karena kita harus memenangkan Liga bersama dan harus memenangkan Liga Champions. Kenang Drogba ketika menirukan bunyi pesan yang dikirimkan Lampard kepadanya. Beruntung, pesan yang dikirimkan Lampard sampai ke dalam lubuk hati Drogba. Dengan keyakinan yang mulai kembali, pemain asal Pantai Gading itu bertahan dan mengusung misi memenangkan gelar Eropa bersama Chelsea dan tentunya Lampard. Tepat pada musim 2011-2012, momen itu pun datang. Chelsea berhasil meraih gelar juara Eropa yang mana memunculkan nama Drogba sebagai pahlawan.
Saat itu, Chelsea ditangani oleh Roberto Di Matteo. Meski sulit, Chelsea secara berlahan berhasil membuktikan diri sebagai tim kuat asal Inggris. Salah satu kenangan terbaik saat itu adalah ketika mereka berhasil melakukan comeback bersejarah melawan Napoli di babak 16 besar. Setelah dikalahkan 3-1 di Naples, The Blues membalikan keadaan dengan baik di leg kedua. Menariknya, di pertandingan ketika Chelsea berhasil meraih kemenangan 4-1, Didier Drogba dan Frank Lampard sama-sama mencatatkan namanya di papan skor. Tak berhenti sampai di situ, Lampard kembali mencetak gol di perempat final. Sebelum gol Drogba memastikan kemenangan tipis leg pertama atas Barcelona di babak semifinal. Berhasil menangani perlawanan FC Barcelona, Chelsea melaju ke babak final melawan FC Bayern. Disinilah aksi kepahlawanan Didier Drogba akan selalu diingat oleh siapapun. Saat Thomas Muller seolah sudah memastikan kemenangan bagi Bayern di menit ke-83, Drogba datang bak dewa penyelamat pada mesin ke-83. Lewat tandukan yang sangat mematikan, Drogba berhasil menyamakan kedudukan untuk kemudian memaksa pertandingan ditentukan lewat drama adu penalti. Hasilnya, ketika menjadi algojo penentu, Drogba berhasil memastikan gelar Eropa pertama bagi Chelsea. Perayaan tak terlupakan pun terjadi. Drogba menangis haru setelah berhasil mewujudkan mimpi menjadi juara Eropa. Seluruh penggemar bersukacita dan tak akan melupakan kombinasi sempurna yang diciptakan Drogba dan Lampard. Namun layaknya roda kehidupan yang terus berputar, jalan hidup antara Drogba dan Lampard juga mengalami perubahan. Tepat setelah momen bersejarah di kompetisi Liga Champions Eropa, Drogba pamit di musim panas 2012. Hal itu tak lepas dari manajemen Chelsea yang memilih untuk tidak memperpanjang kerjasama dengan sang striker. Dengan kepergian Drogba, maka tak ada lagi duet terbaik yang bisa disaksikan oleh para penggemar setia Chelsea. Saat itu, setelah kontraknya tidak diperpanjang Chelsea, Drogba melanjutkan karirnya di Shanghai Shenhua sebelum kembali ke Eropa dan memperkuat Galatasaray. Bersama raksasa Turki, ia sukses menyumbangkan gelar Liga Turki, Piala Turki, dan Piala Super Turki. Drogba sejatinya sempat kembali ke Stamford Bridge pada tahun 2014, atau setahun setelah Jose Mourinho kembali duduk di kursi kepelatihan tim. Ketika itu, Drogba sempat mempersembahkan gelar Liga Inggris serta Piala Liga dan pergi untuk kedua kalinya yang kali ini menjadikan nama Amerika Serikat sebagai pelabuhan baru. Namun saat Didier Drogba sukses memenangkan trofi bersama Chelsea di periode keduanya, ada satu hal yang hilang dari skuad The Blues. Pada momen besar itu, Drogba sudah tidak lagi berduet dengan sahabat sejatinya, Frank Lampard. Penyebabnya adalah Chelsea menolak untuk memperpanjang kontraknya di klub. Padahal dalam sebuah wawancara, Lampard merasa sangat yakin bila dia akan mengakhiri karir sepak bolanya di Stamford Bridge. Saat itu, tepat pada Juli 2014, Lampard menyambut peluang bermain di New York City FC, Amerika Serikat. Ia merasakan tantangan baru bersama klub yang ambisius. Kontrak ditekan untuk 2 tahun dan semua tampak berjalan mulus. Didier Drogba dan Frank Lampard adalah dua nama yang akan selalu dikenang oleh seluruh penggemar Chelsea. Drogba dengan keganasannya bersama Chelsea tampil dalam lebih dari 350 pertandingan dan mencetak lebih dari 150 gol. Torehan prestasinya juga sangat cemerlang, baik secara tim maupun individu. Sementara Lampard, dia yang bermain sebagai gelandang, duduk sebagai top skor sepanjang masa Chelsea dengan torehan 211 gol. Lebih dari itu, dia juga sukses mempersembahkan rentetan trofi untuk The Blues, mulai dari gelar juara Liga Primer Inggris, FA Cup, Piala Liga, Europa League, hingga trofi Liga Champions. Gelar terakhir itu pun seperti menjadi buah dari kegemilangan Didier Drogba dan Frank Lampard dalam memuaskan dahaga Roman Abramovich akan kesuksesan tertinggi bagi klub Eropa.